Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP Lab School Fik UMJ, khususnya Ananda kelas 8? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu belajar pendidikan Ismubah, Islam dan Kemuhammadian dan bahasa Arab. Nah teman-teman, kali ini kita belajar tentang sholat sunnah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah teman-teman, semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran hari ini bisa kita pahami dengan mudah. Nah, sebelum kita berangkat ke materi selanjutnya tentang sholat sunnah, apakah teman-teman telah mempelajari tentang pembelajaran yang kemarin? Nah, yaitu pengertian tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan asma wa sifat. Nah, apa itu tauhid? Nah, teman-teman telah mempelajari waktu materi akidah. Nah, sekarang jangan dilupakan materi yang telah kalian pelajari minggu lalu. Sekarang kita sudah masuk ke buku fikih, yaitu sholat sunnah. Nah, untuk teman-teman lebih lebih aktif kembali, boleh teman-teman membuka buku bab 1 buku fikih. Dibuka bukunya halaman 1 agar kegiatan KBM hari ini berjalan lancar. Nah teman-teman, selanjutnya teman-teman harus memahami tujuan materi atau kompetensi dasarnya, memahami pengertian sholat sunnah. Nah, apa sih sholat sunnah? Apa pengertian sholat sunnah? Dan kedua, teman-teman dapat menunjukkan dalil nakli tentang sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah, kenapa kita harus diperintahkan mengerjakan sholat sunnah, cara mengerjakan seperti apa, macam-macamnya. Nah, dan teman-teman dapat menjelaskan tata cara sholat sunnah, baik itu rawatib, tahiyatul masjid, dan istikharah, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu dalil nakli. Apa dalil nakli perintah mengerjakan sholat sunnah? Yaitu kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, ya, tahajudlah sebagai suatu ibadah, ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan nakli Quran surah Al-Isra ayat 79 ini memerintahkan kita sholat malam, bersembahyanglah, tahajudlah, lakukanlah sholat sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Amin. Jadi pahala sholat malam itu sangat besar, ya teman-teman, dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra. Nah, apa sih pengertian sholat sunnah? Jadi teman-teman, sholat itu terbagi menjadi dua. Sholat fardu, yaitu sholat yang wajib. Yang kedua, sholat sunnah. Nah, kalau wajib, ibadah yang harus kita laksanakan. Bila kita meninggalkan, tentu akan mendapat balasan dosa. Sedangkan dalam menurut ilmu fikih tentang sholat sunnah, bahwa suatu ibadah yang apabila dilaksanakan mendapat pahala serta keutamaan, dan bila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tetapi juga dengan sholat sunnah atau sholat tahu, ya, ingat, tetapi teman-teman, faedahnya itu sangat besar, pahalanya sangat besar.
Bila kita tinggalkan, kita akan mendapat sesuatu yang sangat sia-sia, rugi. Nah, ya teman-teman, jadi perbedaan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Ya, ingat, sholat sunnah itu diajarkan dalam syariat Islam, meliputi dengan harus apa dulu, kita harus berwudu seperti kita mengerjakan sholat fardu, ya, di antara azan dan iqamah itu sholat tahiyatul masjid. Nah, selanjutnya ingat teman-teman, menurut ilmu fikih bahwa suatu ibadah yang apabila dilaksanakan mendapat pahala serta keutamaan, dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Demikian juga dengan sholat sunnah atau sholat tadhaw. Dasar pelaksanaan sholat sunnah, teman-teman dengarkan baik-baik ya, adalah mengerjakan ketaatan, yaitu mengerjakan ketaatan yang tidak wajib namun dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Dituntut, jadi tuntut itu diperintahkan agar kita laksanakan, tapi hukumnya sunnah. Apa? Kembali lagi kepada hukumnya sunnah, tapi jangan dianggap remeh, pahalanya sangat besar ya teman-teman, dan ada tata caranya. Nah, kita masuk kepada pelaksanaan fungsi sholat sunnah. Apa sih fungsi sholat sunnah? Menurut ibadah yang berfungsi sebagai tambahan atas sholat fardu, diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah teman-teman, itu dibuka halaman 7. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salat, ibadah salat. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah salat hambaku, apakah sempurna atau kurang. Jika sempurna maka ditulis sempurna untuknya, dan jika ada yang kurang maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah. Jadi salat sunnah ini penyempurna salat fardu. Jika sholat fardu kita kurang, maka akan disempurnakan oleh sholat sunnah. Maka Allah berfirman, sempurnakanlah sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian seluruh amalan perbuatan diambil seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai amalan-amalan sunnah, maka amalan-amalan wajib kita menjadi sempurna. Jika amalan wajib kita kurang, maka disempurnakan oleh apa? Oleh ibadah-ibadah sunnah. Diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah dasar hukum sholat sunnah. Jadi tidak main-main ibadah ini. Nah, jadi ibadah ini dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan sholat sunnah pada prinsipnya sama sebagaimana pelaksanaan sholat fardu, yaitu harus meniru tata cara Rasulullah. Tata cara sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihatku sholat. Kamu ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Paham sampai sini teman-teman? Nah, jadi pembelajaran ini sangat luas penjabarannya, karena dalam diawali dengan dalil, kedua pengertian tentang sunnah, dan unsur-unsurnya. Ingat, selanjutnya kita juga bisa melancarkan membuka buku bab 1 halaman 8, macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Materi kali ini Kak Rizal tidak mengambil semua materi macam-macam sholat sunnah. Ada beberapa saja yang Kak Rizal akan jelaskan di video kali ini. Yang pertama adalah sholat sunnah, ingat, termasuk ibadah khusus, ibadah mahdhah, yaitu yang telah ditentukan. Ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Ini ibadah yang sangat ditentukan, yaitu ibadah yang telah ditentukan macam, waktu, dan tata caranya. Tidak boleh direkayasa teman-teman ya. Tata caranya sudah ada waktunya. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar Tarjih di Weradesa, Pekalongan, Jawa Tengah 1997. Ya. Adapun macam-macamnya ada 11 macam sholat sunnah. Yang pertama,
sesudah wudhu. Yang kedua, tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat rawatib. Yang keempat, sholat malam. Yang kelima, sholat apa? Sholat duha. Ini masuk ke 6. Yang ketujuh, sholat safar, bepergian. Ada 7. Yang kedelapan, istikharah, meminta 2 pilihan. 8. Nah, kedua hari raya, idain. Berapa ini? 9, 10. Gerhana 2. Ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, ya. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha namanya 2 hari raya. Gerhana 2 matahari dan bulan. Dan selanjutnya istisqa. Apa itu istisqa? Doa, apa tuh? Salat meminta hujan. Nah, teman-teman, itulah tadi yang kita pelajari macam-macam sholat sunnah. Yang selanjutnya kita pelajari yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Lanjut saja teman-teman. Pada waktu kita melaksanakan sholat wajib, ya, pada waktu itu kita memasuki masjid, disunahkan untuk melaksanakan sholat untuk menghormati masjid yang disebut dengan tahiyatul masjid. Ya teman-teman, disunahkan untuk melaksanakan sholat untuk menghormati masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid. Jumlah rakaatnya ada berapa? 2. Dan dilaksanakan pada waktu masuk masjid sebelum duduk. Masuk masjid, ambil duduk, masuk masjid, langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau menghormati masjid. Nah, kata tahiyatul, dengarkan, kata tahiyatul artinya memuliakan atau penghormatan kepada masjid. Nah, itu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk menghormati masjid. Yang kedua, dalam praktiknya sholat sunnah ini dilakukan sesaat setelah masuk masjid sebelum duduk. Jelas sampai di sini tentang sholat tahiyatul masjid? Oke. Selanjutnya, yang kedua, sholat apa? Sholat rawatib. Bagaimana cara pelaksanaan sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat yang pengiring sholat wajib. Adalah sholat rawatib digolongkan 2 macam. Ingat, qobliyah dan ba'diyah. Apa itu qobliyah? Sebelum. Ba'diyah apa teman-teman? Sesudah. Perhatikan gambar berikut ini. Sholat 5 waktu. Contohnya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sholat 5 atau sholat fardu. Ada qobliyahnya. Qobliyahnya itu sebelum 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Ba'diyahnya tidak ada. Ingat, jangan sampai kalian mengerjakan setengah rajin. Zuhur 2 atau 4 rakaat sholat sunnah qobliyahnya, 2 rakaat ba'diyahnya ada. Sedangkan asar 2 atau 4 rakaat qabliyahnya, ba'diyahnya tidak ada. Selanjutnya maghrib 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Isya 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Nah teman-teman, diulang-ulang materi tentang sholat rawatib atau sholat sunnah. Selanjutnya teman-teman, nah, sholat tahajud dan sholat lail merupakan sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Tuh, sholat tahajud, sholat lail, sholat witir, qiyamul Ramadan itu dilaksanakan pada waktu malam hari di luar bulan Ramadan. Sedangkan sholat malam di bulan Ramadan sering disebut dengan sholat tarawiyah atau disebut dengan qiyamul Ramadan. Nah, perbedaan sholat tahajud yang udah di situ. Sholat tahajud merupakan sholat diserahkan pada malam hari di luar bulan Ramadan. Sedangkan sholat qiyamul lail yang dikerjakan di malam bulan Ramadan itu disebut dengan sholat tarawih. Sholat tahajud diutamakan dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir ba'da isya sehingga menjelang subuh jam 2, jam 3 itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah teman-teman, selanjutnya, apa dalil perintah untuk melaksanakan sholat tahajud? Itu dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil. Teman-teman bisa membacanya di rumah, dibuka buku halaman 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ilal qalila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw rid alaihi warattil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Yang artinya Allah, ya, hai orang-orang yang berselimut. Allah memanggil, hai orang-orang yang berselimut. Siapa itu? Baginda Rasulullah. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan berlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Dalam situ kita diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail, seperdua malam, sepertiga malam. Setelah kita melaksanakan sholat isya, kita tidur dan melaksanakan kembali sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Paham sampai di sini teman-teman? Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nah teman-teman, selanjutnya Kak Rina tidak sampai menjelaskan tentang 11 sholat sunnah, tapi ada beberapa Kak Rina jelaskan. Untuk itu teman-teman bisa membuka buku fikih bab 1 tentang sholat sunnah. Hikmah melaksanakan sholat sunnah yang pertama, nih ya. Yang pertama, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah secara berkesinambungan terus-menerus. Yang ketiga, Allah melindungi orang-orang yang melaksanakan sholat secara terus-menerus. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya jika orang itu sering melaksanakan sholat sunnah secara terus-menerus, secara istiqomah. Nah, jika kita ingin dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah sholat sunnah. Nah, teman-teman, sekian penutup dari Kak Rizal. Apabila ada kata-kata Kak Rizal kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kekurangan pribadi dari Kak Rizal sendiri. Kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran tentang sholat sunnah bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan ya teman-teman. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.